mohon maaf. Assalamualaikum Wah, warahmatullahi kepala sekolah. Mohon maaf kalau saya sudah mengganggu waktu kita rapat hari ini. Hari ini saya bermaksud untuk mengadakan suatu wawancara terkait dengan eksplorasi penyebab masalah yang terjadi di sekolah SMA Negeri 27 di Serang Barat. Ada beberapa identifikasi masalah yang sudah saya buat di sini Pak, dan sebentar nanti saya akan mengeksplorasi kira-kira penyebab masalah ini apa saja. Dalam hal ini sebagai kepala sekolah. Yang pertama, untuk identifikasi masalah tentang pedagogi, literasi dan numerasi, itu poin permasalahannya yakni kegiatan pembelajaran tidak berjalan sesuai dengan waktu yang tentu. Nah, untuk poin ini, apakah permasalahan tersebut sejauh pengamatan Bapak sebagai kepala sekolah, apakah pernah terjadi atau dialami oleh Bapak Ibu guru dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas Pak? kalau menurut pengamatan setiap pembelajaran di kelas itu akan menjadi pengamatan guru-guru tersebut kurang sakit dengan waktu. Seperti yang misalnya masa pelajaran itu didapatkan 1 jam 40 menit karena datang terlambat itu sudah masuk terlambat sehingga membuat guru-guru itu terlambat menyelesaikan waktu sehingga mata pelajaran itu tidak tuntas pada saat pembelajaran. Ya, terima kasih Pak atas penjelasannya. Selanjutnya untuk terhadap masalah tersebut, kira-kira apakah yang menyebabkan sehingga masalah tersebut dapat terjadi Pak? Yang menyebabkan masalah tersebut karena kurangnya minat baca di dalam terjadi karena kurangnya ketegasan guru dalam mendidik siswa, sehingga terjadi karena masalah-masalah tersebut menyebabkan siswa itu kurang percaya terhadap guru, sehingga guru-guru tersebut ketika menyampaikan materi banyak hal-hal yang siswa tidak perhatikan ketika masuk kelas. Maksudnya berarti maksudnya dalam hal ini adalah yang menyebabkan masalah itu adalah tadi itu Pak, kurangnya disiplin guru tadi Pak, ya. Sehingga pembelajaran tidak sesuai dengan waktu tadi. Itu disebabkan oleh yang tadi Pak sampaikan bahwa terlambat. Ya. Baik Pak, yang selanjutnya kira-kira menurut Bapak, apakah solusi yang dapat dilakukan terhadap masalah tersebut sehingga bisa diatasi Pak? Ya, solusi yang terjadi kita saya sebagai pimpinan sekolah sangat prihatin terhadap kejadian ini. Oleh itu saya juga ketegasan terhadap guru supaya ketika masuk dalam pembelajaran itu tepat waktu. Terima kasih Pak. Selanjutnya Pak, masih dalam masalah yang sama. Apakah ini poinnya yang berikut adalah kehadiran peserta didik di kelas itu belum sepenuhnya terpenuhi atau dalam hal ini belum 100% kehadirannya. Ini apakah permasalahan ini menurut pengamatan Bapak sebagai kepala sekolah, apakah ini masih terjadi di sekolah kita ataukah seperti apa? Saya kira masalah keterlambatan siswa itu sangat terjadi setiap saat, bahkan setiap hari terjadi keterlambatan. Kalau kita melihat kita punya guru-guru utamanya guru-guru tiket, yang tadi guru siswa yang terlambat, kadang-kadang guru tiket juga datang dalam waktu yang lalu terjadi hal tersebut. Baik Pak, terima kasih. Kira-kira solusinya apa yang penyebab daripada masalah tersebut apa Pak? Sehingga siswa ini atau peserta didik kita ini dia belum kehadirannya belum 100%. Kira-kira penyebabnya apa Pak? Itu berkalian. Saya seperti sekolah melihat ini banyak guru yang kurang memperhatikan kepada siswa. Sehingga kalau kita
banyak berbicara persoalan pelajaran siswa tepat pada waktunya apa yang kita sampaikan, tapi itu siswa juga harus banyak mengalihkan apa yang guru sampaikan, sehingga kadang-kala siswa itu bergadang sampai larut malam sehingga menyebabkan siswa itu terlalu masuk kadang-kala ya kadang-kala karena siswa itu bandel saling mempengaruhi siswa yang tidak bandel akan menjadi bandel. Oke, sudah. Ya, baik Pak. Selanjutnya, apakah langkah-langkah atau solusi yang bisa Bapak lakukan untuk masalah ini dapat diatasi? Langkah-langkah tersebut yang perlu kami sampaikan pertama kita guru. Kalau guru misalnya hadir tepat pada waktunya, maka sudah barang tentu siswa tersebut akan mendapat arahan daripada guru-guru tersebut, utamanya guru PPT. Nah, sehingga diharapkan kita guru PPT itu sangat mempengaruhi kehadiran daripada siswa tersebut. Baik Pak, terima kasih Pak. Selanjutnya pada poin yang ketiga, kondisi lingkungan sekolah terlihat kurang bersih dan rapi. Nah ini sejauh pengamatan Bapak, apakah permasalahan ini juga terdapat pada sekolah kita sebagai sekolah? Kalau pemantauan saya terhadap kebersihan sekolah ya, Iya Pak. nah, kalau kebersihan sekolah itu pertama kita titik beratkan kepada penjaga sekolah. Karena kita punya penjaga sekolah di sini ada 2 orang, sehingga kadangkala siswa membeli makanan yang masih misalnya kertas dan sebagainya. Iya. Sehingga kadangkala siswa tidak taat dalam menentukan tempat mana yang harus digunakan untuk penempatan sampah itu. Nah, jadi itu saya berharap kepada penjaga sekolah itu yang menempatkan atau menyampaikan kepada siswa bahwa sampah itu ditempatkan pada tempat yang tepat. Yang berikut Pak, kira-kira apa yang menyebabkan Pak, sehingga kondisi lingkungan sekolah itu sering terlihat kurang bersih dan rapi? Kurang adanya kedisiplinan, kurang adanya kedisiplinan siswa. Ketika kita mengarahkan baik sekolah maupun guru mengarahkan siswa, kadang-kala mereka abaikan kita punya Baik. Selanjutnya Pak, apa solusi Pak yang bisa dilakukan? solusi yang terbaik kalau kita sampaikan ke kepala sekolah maupun dewan guru, kita kerjasama bagaimana kita mendisiplinkan siswa supaya mereka itu taat aturan supaya kita tidak bisa lingkungan kita terjaga dengan baik. Ya, terima kasih Pak. Baik. Poin selanjutnya Pak, rendahnya pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan. Sejauh pengamatan Bapak, dalam hal ini mungkin ketika melihat hasil penilaian akhir semester daripada peserta didik kita dari tahun ke tahun, apakah ini misalnya sudah dia rendah, pemahaman siswa tersebut rendah, kira-kira apakah pernah dilihat atau pernah terjadi Pak? Kalau di SMA negeri 27 sering terjadi kemalasan belajar. Kemalasan belajar itu salah satunya adalah kurangnya minat baca. Nah, sehingga kurangnya minat baca, kemudian kalau dalam mata pelajaran misalnya IPA atau matematika, mereka kurang berlatih dalam melihat soal-soal yang mereka kerjakan. Sehingga ketika proses pembelajaran di dalam kelas itu kadang-kala ada siswa ngantuk, kadang-kala siswa kurang perhatikan dan berangkat guru pada saat menjalankan, sehingga pada saat penilaian atau pendirian materi itu tidak terjawab dengan baik. Dan kadang-kala siswa itu yang mengikuti tes, nilai yang kita harapkan dia sangat tinggi, jauh daripada ini. Baik Pak. Dari persoalan tersebut Pak, kira-kira apa yang menyebabkan Pak sehingga hal itu dapat terjadi? Ya, pemahaman suka direndah tadi Pak. Kira-kira apa yang menyebabkan? Ya, yang menyebabkan siswa tersebut rendahnya pemahaman. Yang pertama, siswa itu kadang-kala penekanan dari orang tua kurang. Salah satunya, misalnya
ketika orang tua berada di rumah, lalu mereka mengerahkan anak-anaknya, tapi anak-anaknya mengabaikan apa yang orang tua harapkan. Misalnya belajar malam. Nah, belajar malam kadang-kadang mereka kurang belajar, tapi ketika di belakang orang tua, mereka berkeliling kampung. Nah, sehingga kadang-kadang terjadi seperti itu. Ya. Selanjutnya Pak, menurut Bapak, apakah solusi Pak yang dapat kita lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut? Kalau solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut, kadang-kadang beberapa yang murid. Mari kita sampaikan bagi kita sekolah maupun yang guru ketika apa banyak menyampaikan hal tersebut itu mereka menjalankan tugas guru untuk melakukan kerjasama dengan orang tua supaya mereka diberikan suatu penekanan supaya tidak bekerja dengan baik, belajar dengan baik. Baik Pak, yang selanjutnya Pak, kurangnya minat baca siswa di perpustakaan. Itu poin ini Pak, apakah sejauh pengamatan Bapak sebagai pimpinan sekolah, apakah hal ini juga terjadi di sekolah kita? Misalnya saja, untuk masalah minat baca di perpustakaan ini. Saya kira SMA yang itu sudah dekat. Hanya saja siswa tersebut ada yang berminat dan kebanyakan banyak siswa yang berminat. Entah bagaimana mereka ini siswa tersebut yang berminat karena mereka suatu harapan mereka harus kali dinamakan mereka senang dan sudah mereka pelajaran di kelas. Saya kira buku itu ada merupakan guru yang besar. Kemudian keterbatasan guru itu adalah merupakan itu pada waktu sehingga penambahan itu itu ada pada perpustakaan. Apakah yang menyebabkan Pak sehingga masalah itu dapat terjadi? Apa namanya terkait dengan masalah kurangnya minat baca siswa di perpustakaan ini? Apakah mungkin mereka lebih banyak bermain atau lebih banyak misalnya dengan HP, game dan sebagainya, itu apakah menurut Bapak gimana? Kalau kita bandingkan di zaman dulu, di zaman kurikulum 2019 dan dibandingkan dengan kurikulum sekarang, kalau kita lihat kurikulum sekarang lebih canggih daripada kurikulum sebelumnya. Hanya saja di saat itu kan permainan game yang ada di HP. Jadi dalam hal ini adalah minat baca itu rendah karena mungkin satunya adalah faktor siswa itu lebih cenderung mencari materi atau apa namanya sibuk dengan gadget atau HP yang ada mereka miliki Pak. Ya. Terus Pak, apakah solusi Pak yang bisa kita lakukan sebagai pimpinan sekolah? Apa solusi yang Bapak akan lakukan supaya minat baca ini bisa meningkat Pak? Solusi itu kalau kita lihat solusi itu kita masukan kepada siswa Baik Pak, terima kasih. Saya lanjutkan pada poin yang ketiga, yaitu tentang membangun relasi atau hubungan dengan siswa dan orang tua siswa. Nah, dalam hal ini mungkin satu masalah Pak yang saya juga kasih di sini, yaitu masih terdapat peserta didik yang malas di sekolah. Nah, apakah sejauh ini dari sejauh pengamatan Bapak sebagai pimpinan sekolah, apakah masih terjadi Pak di sekolah kita peserta didik yang masih ada yang malas di sekolah Pak? untuk sebenarnya Baik, mungkin itu saja yang dapat saya wawancarai Pak hari ini tentang eksplorasi penyebab masalah. Saya sangat berterima kasih atas masukan atau penjelasan dari Bapak tadi dari masalah 1 sampai ke 6 ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa menjadi solusi bagi pembicaraan masalah-masalah yang terdapat pada sekolah kita. Terima kasih Pak, sekali lagi saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak.
sebelumnya saya mohon maaf sudah mengganggu aktivitas Bapak hari ini. Jadi saya akan melakukan wawancara terkait dengan eksplorasi penyebab masalah yang terjadi di sekolah kita. Dalam hal ini ada beberapa poin permasalahan yang akan saya tanyakan. Sebelumnya saya perkenalkan, beliau ini adalah rekan sejawat yang sehari-harinya punya jabatan tugas sebagai wakasek kesiswaan, sehingga saya jadikan sebagai salah satu narasumber dalam wawancara kali ini. Yang pertama mungkin masalah yang pertama yaitu tentang pedagogi literasi, dan masalah ini adalah kegiatan pembelajaran tidak berjalan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Mungkin poin ini Pak menjadi masalah yang saya angkat. Kira-kira sejauh pengamatan Bapak, apakah permasalahan ini pernah terjadi atau dialami oleh Bapak dalam hal kegiatan pembelajaran yang tidak berjalan sesuai dengan waktu itu? Memang kegiatan pembelajaran di situ yang berjalan sesuai dengan waktu kita itu ada. Ada Pak, ada masalah itu ya Pak ya. Ya, baik. Menurut pemahaman Bapak, kira-kira penyebabnya apa Pak sehingga masalah ini dia terjadi? Itu terjadi karena pertama kurang disiplinnya siswa dan kurang disiplinnya guru dalam memperhatikan kegiatan di sekolah. Misalnya, Ini ada kalanya di sekolah itu jamnya itu bisa tersita atau tidak sesuai dengan waktu ditentukan Pak. Iya. Ya, baik Pak. Menurut Bapak kira-kira solusi apa yang bisa dilakukan sehingga masalah ini bisa diatasi Pak? kalau menurut kita itu solusi yang harus diambil itu harus banyak pembinaan atau penyuluhan jenis pelatihan kepada guru yang bersangkutan atau siswa supaya mereka itu paham akan waktu yang ditentukan oleh pihak sekolah. Yang berikut Pak, terima kasih Pak. Yang berikut kehadiran peserta didik ya, di kelas yang belum maksimal, misalnya yang belum mencapai 100% lah. Gitu. Apakah permasalahan ini sejauh pengamatan Bapak itu juga terjadi di sekolah kita Pak? Iya, sering terjadi. Itu terjadinya karena memang kurangnya ketegasan, utamanya dari kita pihak guru dalam bagaimana mendisiplinkan itu siswa. Berarti penyebab kira-kira apa Pak? Selain itu kira-kira yang Penyebabnya, menyebabkan sehingga ini karena kurang pahamnya pendidikan pada siswa yang bersangkutan. kurang sadar, Kesadaran Pak ya. Kesadaran. Siswa ya. Lalu solusi yang mungkin Pak sebagai kesiswaan juga yang bisa ditawarkan sehingga masalah ini bisa diatasi Pak, kira-kira solusinya apa Pak? Siswa ini bisa. Kalau menurut kita solusinya itu tidak lain hanyalah banyak pembinaan kepada siswa yang bersangkutan. Jadi artinya dari BP dia punya peluang besar untuk bagaimana memberikan penjelasan kepada siswa akan kehadiran supaya mereka misalnya 100%. Berarti ada kerjasama Pak ya? Kerjasama antara kesiswaan dengan guru semua. Guru dan pihak BK kemudian konseling. Terima kasih banyak Pak apa yang Bapak sampaikan. Mungkin sudah selesai. Saya sangat berterima kasih sekali Pak atas masukan yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan solusi yang Bapak sampaikan bisa akan menjadi motivasi bagi kita dalam menyelesaikan semua masalah-masalah yang ada pada sekolah kita. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menguasai tentang teknologi komputer pembelajaran. Baik Pak, saya mulai dengan masalah yang pertama tentang pemahaman
atau pemanfaatan model-model pembelajaran inovatif berdasarkan karakteristik materi dan siswa. Dalam hal ini adalah kurangnya pemahaman guru terhadap model-model pembelajaran inovatif berdasarkan karakteristik materi dan siswa. Untuk poin ini Pak, apakah sejauh ini menurut pengamatan Bapak, apakah terdapat masalah ini pernah Bapak temui atau Bapak melihat di sekolah kita ini itu terdapat masalah seperti ini Pak tentang pemahaman guru tadi? Terkait dengan pemanfaatan model pembelajaran atau metode-metode pembelajaran inovatif untuk di sekolah kita sendiri, ini memang kebanyakan kita guru juga belum sepenuhnya paham terhadap metode-metode atau model-model pembelajaran yang terbarukan, kayak misalnya pemanfaatan inclusive learning dan metode pembelajaran sebagainya yang desainnya motivasinya berarah kepada desain berbasis IT begitu. Kemudian kendalanya juga pada siswa. Siswa juga kita tidak bisa paksakan untuk menggunakan metode-metode yang terbarukan ini, dikarenakan ranah pemahaman siswa juga masih belum memadai untuk ke arah model pembelajaran tersebut. Jadi kesimpulannya Pak untuk masalah ini memang terdapat di sekolah kita. Ya, ada. Baik Pak, yang selanjutnya kira-kira sejauh pengamatan Bapak, apakah yang menyebabkan sehingga masalah ini dapat terjadi Pak? Masalahnya itu ada beberapa poin saya rasa. Di antaranya itu ada terjadi karena dari kita guru juga kurang referensi tentang model-model pembelajaran yang akan kita terapkan. Kemudian dari siswa juga kurang atau tidak ada kesiapan untuk menggunakan metode yang ada. Baik Pak, terima kasih. Selanjutnya kira-kira menurut Bapak, apakah solusi yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut? Solusinya menurut saya diadakan suatu kegiatan kayak sejenis seminar atau pelatihan kepada dewan guru supaya bagaimana cara memperkenalkan metode-metode belajar yang terbarukan itu. Nanti baru diusulkan mungkin kepada pihak sekolah untuk hal ini bisa dicarikan solusi pada dia. Baik Pak, terima kasih. Terakhir Pak, untuk masalah yang terakhir tentang pemanfaatan teknologi atau inovasi dalam negara. Nah, ini mungkin terkait dengan teknologi inovasi Pak dalam pembelajaran. Di sini yang saya angkat adalah kurangnya motivasi guru dalam memanfaatkan teknologi atau inovasi pembelajaran. Sejauh ini apakah permasalahan tersebut terdapat di sekolah kita Pak? Iya, saya Ada Pak ya? Baik. Kira-kira sejauh ini penyebabnya apa Pak? Sehingga guru itu kurang termotivasi dalam memanfaatkan teknologi menurut Bapak? Saya rasa itu terjadi karena adanya sikap merasa cukup dengan apa yang dimiliki serta keterbatasan sarana penunjang dari segi kelistrikan gitu. Kadang ini kan misalnya kita masuk dengan pemanfaatan teknologi saya berbasis desain gambar, saya menggunakan infocode dan sebagainya untuk penerangan di kabupaten kita ini masuk lampu kayak kadang mati kadang nyala. Jadi lebih kendalanya itu fasilitasnya sudah ada, tapi kendalanya lebih kepada Kelistrikan Pak ya. Jadi jaringan listrik tidak stabil, kemudian mungkin juga internetnya juga tidak ada wifi-nya, sehingga dalam teknologi pembelajaran juga itu kurang dimanfaatkan dengan baik ya. Kira-kira menurut Bapak solusi apa yang Bapak akan lakukan dalam hal ini yang Bapak sebagai penanggung jawab di bidang IT dalam ini dalam kepala laboratorium komputer, kira-kira langkah-langkah apa yang akan Bapak lakukan untuk mengatasi permasalahan ini Pak? Di sini saya rasa langkah-langkahnya pertama untuk pemanfaatan teknologi di sini kita lakukan solusinya bagi saya itu
kita siapkan sebuah ruang multimedia di mana ruang itu akan digunakan guru ketika mereka akan memanfaatkan atau menyampaikan materi dalam bentuk presentase berbasis infokus misalnya poin misalnya. poin. Guru bisa mengarahkan siswa untuk masuk ke ruang tersebut. Mungkin juga apakah perlu juga untuk misalnya pengadaan wifi sekolah ya, apa namanya internet sekolah ya, apa namanya. Berarti dalam hal ini harus ada koordinasi Pak ya dari ini Bapak dan pihak misalnya kepala sekolah untuk saran-saran penunjang tadi bisa diselesaikan, misalnya kendala listrik tadi mungkin ya, ataupun apa namanya pengadaan wifi gitu Pak ya. Oke Pak, mungkin itu saja yang bisa saya wawancarai hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak atas kerjasamanya. Mudah-mudahan masukan-masukan yang Bapak sampaikan tadi bisa menjadi catatan penting bagi saya dan nantinya akan bisa menjadi solusi pemecahan masalah-masalah yang sudah dikemukakan tadi. Demikian Pak, saya sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.